Rahasia orang disiplin sebenarnya bukan soal motivasi. Banyak orang menunggu motivasi untuk mulai bertindak. Tapi orang disiplin tidak menunggu mood atau semangat datang. Mereka melakukan apa yang harus dilakukan, bahkan saat tidak ingin melakukannya. Rahasia lainnya, mereka membuat kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Bukan hal besar, tapi hal sederhana yang konsisten. Sedikit belajar, sedikit berkembang, tapi dilakukan terus-menerus. Itulah yang membuat mereka jauh lebih maju dari orang lain. Disiplin bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang tetap berjalan walau pelan. Karena orang yang konsisten setiap hari pasti akan menang dalam jangka panjang. Karena orang yang sukses itu kadang-kadang omongan orang lain itu nggak perlu didengar. Makanya di salah satu video di YouTube saya menjelaskan bahwa ya kalau kita mau sukses itu harus ada 3 hal. Yang pertama, kita komitmen. Komitmen itu artinya kita udah yakin nih BTBS memang bisa mengantarkan pada kita kesuksesan. Ya udah, ini jalanin, nggak usah toleh-toleh ke yang lain. Komitmen. Yang kedua, konsisten. Jalankan ini terus-menerus. Kemudian yang ketiga, persisten. Persisten itu bahwa apapun yang kita lakukan selalu ada aja orang yang menilai negatif. Ada aja orang yang ngomongin negatif, supaya yang negatif ada. Nah, persisten itu artinya kita cuekkan, abaikan itu, tetap aja kita jalankan terus. Nah, kalau orang sudah komitmen, konsisten, persisten, ya insya Allah kita sukses. Jadi sebenarnya sukses itu gampang, cuma memang tidak dimiliki, mental sukses tidak dimiliki oleh banyak orang. Nah, sedikit orang yang punya mental sukses, lebih banyak orang punya mental apa? Mental nggak sukses. Makanya tadi kita sempat ngobrol-ngobrol dikit kan. Orang yang nggak sukses itu rata-rata lebih senang berkumpul dengan mereka-mereka yang nggak sukses. Kenapa? Karena mereka merasa nyaman. Satu frekuensi gitu, Satu Pak, ya? frekuensi tidak suksesnya. Nah, kalau mereka mau berubah, seharusnya mereka-mereka yang belum sukses itu harus mendekatnya kepada mereka yang lebih sukses. Karena dia akan banyak belajar, bukan hanya nempel dalam pengertian hanya kemana-mana ikut, tapi banyak belajar dan mengamati apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang sukses. Gitu. Orang sukses tidak suka menunda-nunda pekerjaannya. Mereka punya rencana kerja harian. Orang yang komitmen akan melakukan segala sesuatu secara konsisten, walaupun ada banyak godaan, halangan, ataupun rintangan. Mereka fokus pada impiannya. Komitmen mereka kuat seteguh batu karang yang tidak akan tergeser walaupun digempur ombak besar sekali. Jadi, kalau kamu ingin sukses, kamu harus berani membuat impian-impian yang besar. Buat daftar atau buku impian, tempelkan gambar dari impian-impianmu, walaupun pada awalnya terlihat mustahil untuk bisa diraih. Tapi yakini dan percayai bahwa kamu bisa meraih hal-hal itu. Bagaimana caranya bisa konsisten setiap waktu? Kita perlu tahu bahwa untuk bisa konsisten, bukan motivasi yang utama yang kita butuhkan. Karena motivasi itu cuma menggerakkan seseorang. Yang dibutuhkan untuk bisa konsisten adalah komitmen diri kita. Apa itu komitmen? Artinya kita suka nggak suka, lagi pengen nggak pengen, lagi mood nggak mood, tetap kita jalani. Jadi kita memang kalau mau bisa konsisten, kuncinya adalah tingkatkan komitmen kita. Nah, ketika kita sudah memiliki komitmen, ini bukan lagi ngikutin mood, perasaan. Karena mood dengan perasaan itu kadang-kadang naik turun. Kadang lagi pengen, lagi semangat, dikerjain. Nggak pengen, nggak dikerjain. Tapi bagaimana kita selalu membangun komitmen kita, supaya kita bisa tetap konsisten untuk mencapai sasaran, target yang sudah kita tetapkan. Itu nggak harus jadi orang yang hebat, tapi lu harus jadi orang yang paling tahan terhadap tekanan. Lu nggak butuh jadi orang pintar, tapi lu harus jadi orang yang paling sabar dengan proses lu. Lu nggak harus cepat, tapi lu nggak boleh berhenti. Ya, selalu ingat tujuan lu. Konsistensi yang akan bawa lu ke tujuan lu. Banyak orang yang bilang, gue pengen sukses. Semua orang pengen sukses, tapi nggak semua orang bisa tahan dengan perjalanannya. Nggak semua orang bisa tahan dengan kegagalannya. 90% akan nyerah. Jadi hasil besar itu nggak akan datang dengan lompatan yang besar, tapi dari langkah kecil yang lo lakuin setiap hari. Ya, jadi sukses itu datang dari 1000 momen kecil yang konsisten lo lakuin setiap hari, apapun hasilnya. Selama lo nggak berhenti, lo itu nggak gagal.
lu nggak akan punya hasil besar. Kalau misalnya mulai dari hal yang kecil aja lu nggak bisa lakuin, jangan harap ya. Ketika lu lagi disiplin, lu itu nggak butuh validasi, lu nggak butuh dibilang orang, oh lu kerja keras, oh lu lagi kerjain sesuatu yang benar. Nggak perlu. Kita tuh nggak butuh validasi. Yang lu butuh konsistensi itu tanpa dilihat orang. Jadi lawan yang terberat di dunia ini itu bukan orang lain, itu adalah diri lu sendiri. Itu lawan yang paling susah. Lu siap nggak lawan diri lu ketika lu lagi malas bangun tidur? Siap nggak lawan diri lu ketika lu lagi takut lakuin sesuatu? Ya, nggak perlu kita lihat orang lain. Oh, mereka sukses, mereka udah bisa begini, kita belum bisa. Nggak perlu lihat orang lain. Fokus jadi versi yang terbaik dari diri lu sendiri setiap hari ya. Dan lu akan kalahin diri lu sendiri. Nggak usah lihat orang lain, lihat diri lu sendiri. Fokus untuk kalahin versi lu yang kemarin. Ketika lu disiplin, lu bakal sakit. Itu nggak akan enak, tapi hasilnya akan datang ya. Nggak ada yang cepat di dunia ini, nggak ada yang instan di dunia ini, dan nggak ada yang gampang. Jangan punya mental kayak Gen Z sekarang yang cuma pengen hasilnya cepat, yang gampang tanpa proses. Mental mereka itu mental Hello Kitty semuanya. Jadi jangan diikutin. Mereka ini contohnya, mereka ada gagal lakuin sesuatu, mereka merenung di rumah sebulan. Kalau lu gagal, ya lu bangkit lagi. Sesimpel itu. Jangan jadiin perasaan lu itu yang ngontrol lu. Orang-orang yang bisa dikontrol dengan perasaannya itu adalah orang-orang yang lemah. Lu boleh sedih, seneng, atau apapun yang lu rasain ya, tapi kerjaan lu harus tetap jalan. Jangan jadi punya mental tempe yang kayak Gen Z sekarang. Banyak yang mental health, banyak yang mentalnya itu nggak kuat karena mereka selalu dapat gampang dari awal. Akhirnya sampai sekarang terbiasa gampang. Percaya sama gue, disiplin itu selalu susah dan nggak bikin hidup lu lebih gampang. Tapi cuma disiplin yang bikin hidup lu bisa berharga. Konsisten aja nggak cukup. Selain konsisten, ada satu hal yang nggak kalah penting, yaitu persisten. Dua-duanya biasa dilakukan untuk mencapai sebuah goals. Konsisten adalah kapasitas untuk ngelakuin sesuatu secara berulang dalam rentang periode waktu tertentu. Sedangkan persisten adalah bahan bakarnya. Karena nggak jarang, dalam periode waktu itu akan ada hari-hari yang nggak ideal. Ada waktu-waktu nggak mood ngapa-ngapain. Nah, persisten kayak bahan bakar yang ngedorong buat tetap lanjut ngelewati masa-masa yang sulit itu. Persisten adalah kapasitas yang bikin bisa nyampe ke garis finish, ke tujuan akhirnya. Sedangkan konsisten, itu yang bikin tetap maju, nggak berhenti dan nyerah. Konsisten dan persisten adalah dua hal yang berbeda, tapi jelas ada hubungannya satu sama lain. Konsisten aja nggak cukup. Kita perlu persisten untuk menghadapi masa yang sulit. Persisten aja nggak bisa. Kita juga perlu konsisten untuk tetap jalan di dalam kehidupan. Persisten lebih penting daripada konsisten. Karena kalau konsisten itu jalanin aja tiap hari, itu namanya konsisten. Presentasi setiap hari, ngundang orang tiap hari, ya, ketemu upline tiap hari, telepon downline tiap hari, itu namanya konsisten. Persisten adalah walaupun Anda ketemu satu masalah, walaupun Anda jatuh, walaupun Anda ditolak, walaupun Anda dihina, Anda tetap bangkit lagi, Anda tetap coba lagi, itu namanya persisten. Jadi kalau Anda mau berhasil di dalam apapun, dalam relationship, dalam bisnis, dalam persahabatan, ketemu masalah, jatuh, ribut, coba lagi, bangun lagi, bangkit lagi. Jangan pernah menyerah. Konsisten, disiplin, dan persisten konsisten adalah tindakan melakukan sesuatu secara terus-menerus dan tidak berubah-ubah dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai sebuah tujuan. Ini bukan tentang melakukan hal besar sesekali, tapi tentang melakukan hal-hal kecil secara berulang kali sampai menjadi kebiasaan dan membuahkan hasil. Kuncinya bukan pada kesempurnaan, melainkan pada ketekunan. Disiplin adalah kemampuan untuk melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan, pada waktu yang seharusnya Anda lakukan, bahkan saat Anda tidak ingin melakukannya. Ini adalah tentang pengendalian diri, self-control. Disiplin adalah kekuatan mental untuk menolak kepuasan jangka pendek, seperti malas-malasan atau menunda pekerjaan, demi meraih imbalan jangka panjang yang jauh lebih berharga, seperti kesehatan, kesuksesan, atau keahlian. Persisten adalah sikap teguh dan gigih untuk terus melanjutkan sesuatu, meskipun menghadapi rintangan, kesulitan, penolakan, atau kegagalan. Jika disiplin adalah tentang melawan rasa malas,
Dan konsisten adalah tentang membentuk kebiasaan, maka persisten adalah tentang menolak untuk menyerah saat Anda jatuh atau menemui jalan buntu. Pada saat lu jualan gak laku, besoknya lu harus jualan lagi. Kenapa? Untuk sukses itu, pinter itu bukan variabel pertama, tapi variabel pertamanya adalah konsisten. Konsisten atau persistence. Apa artinya persistence? Persistence itu adalah mau kaki lu berdarah, mau kaki lu keseleo, mau jalan lu pincang, gua tetap jalan walaupun jalan gua pelan. Banyak yang bertanya, kenapa orang-orang itu bisa konsisten? Padahal konsisten itu sangat sulit. Dan sebenarnya jawabannya sangat singkat, namun maknanya dalam banget. Yaitu mereka tidak pernah mengandalkan mood, teman-teman. Ada satu buku yang bisa menjelaskan mengapa orang-orang bisa sangat konsisten, yaitu buku berjudul Cannot Hurt Me, karya David Goggins. Jadi di dalam kutipan buku tersebut ia menuliskan bahwa motivation is a crap. Motivation comes and goes. When you are driven, whatever is in front of you will get destroyed. Artinya motivasi itu sebenarnya omong kosong. Motivasi bisa datang dan pergi. Tapi kalau kamu punya dorongan dari dalam, apapun yang ada di depan kamu bakal kamu hancurin. Jadi orang tuh bisa konsisten, intinya nggak nunggu semangat dulu buat jalan. Mereka udah tahu kenapa mereka harus jalan. Mereka punya tujuan yang jelas banget dan mereka fokus pada prosesnya, bukan hasil cepat. Mereka tetap disiplin meskipun capek. Mereka udah berdamai dengan rasa lelah dan mereka biasanya buat sistem, bukan ngandelin semangat doang. Jadi bangun pagi itu sudah kebiasaan, bukan keputusan harian. Mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan konsisten. Sederhana, tapi kebanyakan orang tidak melakukannya. Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu berubah bentuk, jadi rencana. Ketika rencana kita ucapkan, rencana berubah bentuk lagi, jadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan, komitmen berubah lagi, jadi kenyataan. Satu langkah lebih dekat menjadi kenyataan. Nggak ada orang yang tepuk tangan karena kamu komitmen. Nggak ada orang yang tepuk tangan karena kamu konsisten. Nggak ada orang yang tepuk tangan karena kamu disiplin. Orang hanya akan tepuk tangan ketika melihat kamu sudah mendapatkan hasil dan prestasi. Sekarang kamu tahu kenapa komitmen, konsisten, dan disiplin itu tidak mudah. Konsisten, disiplin, kerja keras, berkorban. Yang bikin lu bisa konsisten hanya kalau lu melakukan yang lu cintai. Yang membuat lu rela berkorban hanya kalau lu melakukan yang lu cintai. Jadi kuncinya dari menemukan yang lu cintai dan ambil perjalanannya. Halo manusia yang sedang berjuang. Semua orang pasti tahu kunci sukses itu adalah konsisten. Masalahnya kenapa banyak orang yang belum konsisten? Padahal kan semua orang pasti ingin sukses di dalam kehidupannya. Iya benar, karena konsisten itu sulit. Konsistensi bisa menjadi sulit karena membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan adanya disiplin dalam menjalankannya. Ada beberapa alasan mengapa konsistensi bisa sulit dilakukan. Alasan pertama adalah kesulitan dalam mempertahankan motivasi. Terkadang motivasi kita bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Kadang kita merasa sangat termotivasi untuk melakukan sesuatu, namun di waktu lain, motivasi kita bisa turun drastis. Hal ini bisa mengganggu konsistensi kita dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, kurangnya waktu. Konsistensi membutuhkan waktu dan energi yang cukup. Tapi seringkali kita sibuk dengan pekerjaan, keluarga, atau kegiatan lainnya, sehingga sulit untuk menemukan waktu yang cukup untuk melakukan hal yang konsisten. Yang ketiga, tidak adanya jadwal yang tetap. Tanpa jadwal yang tetap, kita bisa tergoda untuk menunda-nunda pekerjaan atau kegiatan konsisten yang ingin kita lakukan. Ketika jadwal tidak teratur, kita bisa menjadi malas atau terlalu santai dalam menjalankan suatu hal yang ingin kita lakukan secara konsisten. Yang keempat, tidak adanya rencana yang jelas. Tanpa rencana yang jelas, kita bisa bingung dan tidak tahu harus melakukan apa. Kita bisa merasa terlalu terbebani dan mengalami kebingungan dalam menentukan apa yang harus kita lakukan secara konsisten. Jadi, reminder untuk hari ini adalah, meskipun konsistensi sulit, bukan berarti tidak mungkin jika kita benar-benar berjuang. Karena itu sangat penting untuk mencapai tujuan kita. Dengan memahami kendala-kendala tersebut dan mencari solusi untuk mengatasinya, kita bisa meningkatkan kemampuan untuk konsisten dalam melakukan apa yang kita inginkan. Salam dari aku manusia biasa, peace out. Jadi sukses itu memang bukan berarti lu masuk langsung sukses. Lu emang gagal terus. Lu gagal terus konsisten, pantang mundur ya, kayak tadi besi itu jadi tajam gara-gara apa? Ditempa bro, dipukulin terus.
Dipukulin jadi tajam. Tanpa dipukulin apa dia bisa jadi tajam? Nggak bisa. Dia cuma besi, nggak tajam. Dia harus dipukulin, dia harus gagal terus sampai akhirnya dia hit satu, ini sukses terbang. Lo tahu nggak, bisnis itu bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling konsisten. Seperti kata Jack Ma, orang sukses itu bukan yang nggak pernah gagal, tapi yang nggak pernah menyerah. Jangan takut salah, jangan takut jatuh, karena justru dari situ lo belajar. Kuncinya, jalan terus, perbaiki, dan jadi lebih baik setiap hari. Karena sukses itu milik mereka yang nggak berhenti berjuang. Hai teman-teman, kembali bersama saya Rudy Lim. Dalam video ini saya mau sharing dengan Anda satu kunci, satu rahasia sukses, yaitu konsisten. Ya, orang mengatakan konsistensi is the key. Saya yakin dan percaya setiap dari kita pasti mau sukses, dan setiap dari kita pasti sudah berjuang, sudah berusaha, berjuang, melakukan yang terbaik. Tapi seringkali kuncinya ketika kita mau sukses, sampai kita benar-benar berhasil, itu terletak di konsistensi. Banyak orang itu tidak konsisten. Banyak orang suka berhenti di tengah jalan. Ketika dia sudah berusaha, dia sudah melakukan sesuatu, ketika ketemu tantangan, masalah, rintangan, dia akan berhenti di tengah jalan. Ya, so kuncinya adalah konsisten. Oke, so sangat penting teman-teman. Anda bisa menganalisa dalam hidup Anda, apakah Anda sudah konsisten. Jadi ketika kita mau sukses, kita harus jadi pribadi yang konsisten. Konsisten artinya melakukan sesuatu sampai berhasil. Bukan sampai kapan. Pak, saya kalau harus berusaha berapa kali? Saya kalau mengafirmasi law of attraction berapa kali, berapa lama? Sebenarnya dia bukan berapa kali, berapa lama. Dia adalah butuh konsisten sampai berhasil, sampai jadi. Ya, saya suka filosofi pepatah peribahasa Chinese atau Chinese wisdom, yaitu satu kata-kata ti sui chong si. Tetesan air pun bisa menembus batu. Bukan karena hebatnya, bahkan tetesan air bisa menembus batu. Ya, tek 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 tek. Selama ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu kali, jutaan kali, batu itu akan jebol, tembus. Bukan karena kerasnya air tadi, tapi karena tetesan air itu secara terus-menerus, yaitu konsistensi. Maka kita bisa belajar teman-teman. Kalau kita mau sukses, saya selalu mengajar kepada teman-teman, sometimes kita harus ngotot sedikit. Ya, kita harus ngotot, paksa, dalam kata positif ya, 坚持到底, paksa sampai berhasil. Ya, di dunia ini tidak ada yang mudah. Kita mengatakan bahwa bukan karena mudah kita mau sukses. Ya, tapi karena itu penting, karena itu berharga buat kita, maka kita menjadi pribadi yang sukses. Ya, sukses dalam konteks kita masing-masing. Misalnya mau bebas utang, mau punya income 100 juta per bulan, so Anda perlu konsisten. Ya, nah, so saya sarankan kepada teman-teman semua jadi pribadi yang persisten, yang konsisten. 坚持到底. Jadi jangan jadi orang yang gampang menyerah. Ditolak orang, ditolak 3 orang, bilang semua orang menolak Anda, sudah menyerah. Jangan. Jadi harus jadi pribadi yang konsisten. Sampai kapan, Pak? Pertanyaannya simpel. Sampai Anda berhasil. Dan seringkali dia tidak sesusah apa yang Anda bayangkan. Sometimes ada tantangan, ada ujian. Artinya Anda belum, misalnya Anda mau ketemu sama nasabah, sama konsumen, sama klien, Anda belum berhasil. Berarti di situ Anda belajar, proses di situ Anda belajar. Dan sampai Anda juga dikasih ujian, ya, apakah Anda memang serius untuk mendapatkan target itu? Ya, dari alam semesta, dari Tuhan kasih Anda sedikit tes, sedikit ujian. Dan kalau Anda 坚持到底, Anda konsisten sampai akhir, seringkali keajaiban itu akan muncul. Anda bisa close the sale dan Anda bisa mencapai satu pencapaian yang luar biasa. Ya, dalam pengalaman saya ketika kalau saya mau kejar sesuatu, kalau kita mengejar sesuatu, kita persisten, kita push terus. Ya, kita lakukan terus menerus sampai akhir, dia pasti jadi kenyataan. Atau saya percaya ada satu namanya prinsip jam 11.
Ketika Anda melakukan sesuatu, misalnya deadline-nya tanggal 30, Anda tetap lakukan do the best, walaupun belum ada closing, belum ada kelihatan tanda-tanda Anda bisa closing, bisa berhasil, bisa mencapai target. Anda tetap berusaha sampai titik darah penghabisan, sampai terakhir. Maka di detik-detik terakhir ada keajaiban, ada prinsip jam 11. 11 itu kayak bentar lagi udah mau jam 12. Di detik-detik terakhir dia akan muncul keajaiban. Dan sebenarnya dia bukan keajaiban, dia adalah dari persistensi Anda, dari konsistensi Anda terus menerus, dia akan hasilnya akan keluar, resultnya akan keluar. Dan hadiah itu ada di belakang. Tiba-tiba Anda keluar mendadak menjadi seorang pemenang. Anda mencapai goals, mencapai target. Ya, jadi kalau orang yang nggak pernah konsisten, mereka tidak akan pernah merasakan euforia atau kemenangan daripada prinsip jam 11, daripada kemenangan di detik-detik terakhir. Dalam hal apapun, dalam sepak bola, dalam olahraga, dalam apa, kita lihat tim yang berjuang sampai titik akhir, seringkali ada reward, ada surprise, ada hasil yang luar biasa yang pantas mereka dapatkan. Oke teman-teman, so saran saya adalah berjuang sampai akhir. Konsistensi is the key. Ya, 坚持到底. Oke teman-teman. Orang tidak menilai dari apa yang kamu ucapkan, tapi dari apa yang kamu lakukan. Tidak perlu banyak penjelasan. Ia berbicara dengan sendirinya. Ketika kamu sungguh-sungguh bekerja keras, orang lain akan melihatnya tanpa perlu kamu jelaskan. Ketika kamu konsisten melangkah, dunia akan menyadari usahamu meski kamu tidak pernah berteriak. Itulah mengapa membuktikan diri lewat tindakan selalu lebih berharga daripada membuktikan diri lewat omongan. Biarkan hasil yang bicara. Biarkan konsistensi yang menjelaskan siapa dirimu. Karena pada akhirnya, keheningan yang diiringi bukti nyata akan lebih dihargai daripada 1000 kata yang hanya berputar di udara. Halo guys, di video ini aku mau bahas apa itu konsisten. Kita semua pasti udah tahu lah ya, banyak orang yang hidupnya pengen sukses. Tapi pas ditanya kunci sukses itu apa, banyak yang menjawab salah satu kunci sukses adalah konsisten. Jadi apa itu konsisten? Aku coba bantu jawab ya. Konsisten adalah kemampuan seseorang untuk bertindak secara teratur dan berkelanjutan dengan cara yang sama dalam mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Dalam konteks ini, konsisten sering dikaitkan dengan keseragaman dan keteguhan dalam tindakan atau perilaku, sehingga seseorang bisa menghasilkan hasil yang konsisten dalam waktu yang lama. Konsisten memerlukan kegigihan dan disiplin untuk melakukan tindakan atau perilaku yang diinginkan secara berulang-ulang, bahkan ketika ada hambatan atau tantangan yang harus dihadapi. Konsistensi juga melibatkan kemampuan untuk tetap fokus pada tujuan atau hasil yang diinginkan, dan tidak tergoda oleh distraksi atau godaan yang muncul di sepanjang jalan. Konsistensi penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam karir, hubungan, kesehatan, dan pengembangan diri. Konsistensi membantu seseorang untuk mencapai tujuan dengan cara yang terstruktur dan sistematis, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan jangka panjang. Selain itu, konsistensi juga membantu membangun kepercayaan diri dan keahlian, di mana kita tahu kepercayaan diri dan keahlian penting dalam membangun hubungan dan reputasi yang baik. Pendapat saya pribadi adalah setiap orang itu kalau kita benar-benar sungguh-sungguh 10.000 jam melakukan apapun juga yang kita secara konsisten, dia bisa expert di bidang apapun yang dia pilih. Itu saya setuju dulu. Jadi kalau misalnya mau jadi entrepreneur, benar-benar nih kamu benar-benar pengen banget gitu ya. Terus dipaksa, disiplin terus-menerus, belajar terus-menerus, pasti bisa. Tapi pertanyaannya, itu kalau itu bukan sesuatu yang kamu suka, kamu akan sangat menderita dalam prosesnya. Dan kalau kamu itu bukan sesuatu yang memang menjadi minat dan bakat kamu, kemungkinan besar kamu juga akan berhenti di tengah-tengah dan gak akan bisa menyelesaikannya. Jangan pernah takut berjalan pelan. Yang perlu kau takutkan adalah berhenti sama sekali. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling konsisten melangkah. Karena kemenangan sejati bukan milik mereka yang selalu berlari, melainkan milik mereka yang tetap teguh saat dunia seolah memberi 1000 alasan untuk menyerah.
Suatu hari nanti, ketika kau menoleh ke belakang, kau akan sadar semua rasa sakit, letih, dan air mata itu bukan untuk membuatmu kalah, tapi untuk membentukmu menjadi seseorang yang pantas berdiri di puncak. Jadi, jangan biarkan keraguan menghentikanmu. Bila hatimu tahu jalan yang benar, teruskan langkahmu, walau harus sendiri. Menurut saya tetap orang itu harus konsisten dan persistence. Konsisten dan persisten. Boleh diuraikan. Konsisten. Melakukan sesuatu yang sama berulang kali. Entah itu 1 minggu, 10 minggu, 10 bulan, bahkan 10 tahun, bahkan sampai 40 tahun di depan. Lakukan sesuatu yang sama, fokus berulang kali, itu konsisten. Dan persistence, pada saat kita melakukan sesuatu yang sama berulang kali, banyak godaan, banyak gangguan, entah itu bosan lah, dimarahin orang tua lah, apapun itu, gangguan akan ada terus. Dan kita tetap konsisten, tetap lakukan itu, tetap fokus. Cari terus titiknya, gimana yang kenapa gagal. Cari terus titiknya, research, itu konsisten. Ini menarik, ini seringkali ditanyakan orang bagaimana supaya bisa tetap konsisten dalam melakukan sesuatu. Jadi kita perlu tahu bahwa seringkali orang-orang itu semangat di awal, ya, tapi menyerah di perjalanan, ya, atau mungkin sebelum selesai sudah kendor, tidak dilakukan lagi apa yang sudah dimulai. Jadi kita perlu tahu bahwa bukan motivasi yang utama untuk kita bisa konsisten. Motivasi itu cuma penggerak di awal, tapi yang kita butuhkan adalah komitmen diri. Kunci dari konsistensi adalah komitmen. Apa artinya? Suka nggak suka, lagi pengen gak pengen, lagi kita mood gak mood, tetap kita jalani, tetap kita lakukan, tetap kita kerjakan. Nah, kalau kita sudah sampai di level sini, maka komitmen kita akan menghasilkan konsistensi yang luar biasa. Karena kalau kita cuma ngikutin perasaan, ngikutin mood, kebanyakan pasti banyak malasnya, gak pengennya, atau mungkin naik turun perasaannya. Makanya mulai hari ini kalau Anda mau konsisten, ciptakan komitmen diri yang kuat. Semua orang akan gampang bila punya visi dan mimpi. Tapi tidak semua orang bisa bertahan secara konsisten terhadap visi dan mimpi itu. Banyak orang yang cuma semangat di awal. Setelah itu, dia berhenti karena tidak konsisten. Konsisten butuh komitmen dan kesabaran. Konsisten butuh keberanian. Konsisten adalah kunci. Kalau kita tidak konsisten, seberapa hebat pun kita, maka kita tidak akan menjadi apa-apa. Jika sesuatu Anda anggap serius, maka konsistenlah. Karena orang yang bijak adalah orang yang akan merasa malu jika tindakannya tidak lebih besar daripada ucapannya. Konsisten itu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Mulai saja dulu. Mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai dari hal-hal yang mudah. Terus-menerus, secara konsisten. Siapkan dirimu untuk menikmati setiap tanjakan yang akan Anda lalui. Nikmati perjalananmu. Jangan pernah berpikir untuk berhenti. Nikmati setiap lantunan masalah, hambatan, dan rintangan yang akan Anda hadapi. Karena hakikat dari konsisten adalah Anda harus sampai ke tujuan, tidak peduli seberapa berat dan seberapa terjal perjalanan yang akan kamu lalui. B.J. Habibie pernah berkata, apabila kamu memutuskan untuk menekuni suatu bidang, maka konsistenlah. Karena itu adalah kunci keberhasilan sebenarnya. Tuliskan apa yang menjadi goalsmu. Jangan terlalu banyak mikir, dan jangan terlalu peduli dengan ocehan orang. Terlalu banyak mikir akan membuat kamu susah untuk melangkah. Ketika target sudah dibuat, maka lakukanlah dan kerjakanlah target itu secara konsisten. Karena konsistensilah sehingga tetesan air bisa menghancurkan batu karang. Konsisten itu kunci utama buat nemuin keberhasilan. Lu nggak bakal dapat hasil luar biasa kalau mental lu setengah-setengah. Jangan cuma semangat di awal terus menyerah di tengah jalan. Lu mau sukses, gas terus bro. Nggak peduli capek, males, atau diremehin. Tetap maju. Karena yang nentuin pemenang bukan yang paling jago, tapi yang paling tahan banting buat terus ngelakuin hal benar. Bahkan pas nggak ada yang lihat. Jadi, berhenti cari alasan. Buktiin diri lu dengan aksi nyata. Dan jangan berhenti sebelum mimpi lu kejadian. Buat lo yang masih berumur belasan tahun atau baru 20-an, pertama, jangan terlalu banyak cari motivasi kalau lo tetap nggak ada eksekusi, karena nanti ujung-ujungnya cuma jadi mimpi. Kedua, kurangin waktu luang lo dan tunjukkan dengan effort yang terbaik untuk kemajuan hidup lo sendiri. Lo itu nggak kekurangan motivasi, tapi lo cuma harus mendisiplinkan diri. Yang ketiga, jangan jadikan timeline kehidupan orang lain sebagai patokan untuk hidup lo, karena setiap orang punya situasi dan kondisi, punya privilege dan perjuangan dengan level yang berbeda-beda.
Keempat, belajarlah nerima semua kekurangan diri lo. Coba lu rubah yang bisa diubah dan fokus kembangin kelebihan diri lo yang masih bisa dimaksimalin. Yang kelima, lebih baik lo mencoba terus gagal daripada cuman berandai-andai. Karena masa muda justru harus banyak-banyakin gagal. So jangan takut gagal, supaya lo terus berkembang dan lo terus belajar gimana caranya supaya bisa berhasil. John Maxwell pernah berkata, disiplin adalah melakukan apa yang harus dilakukan, bahkan ketika kamu tidak ingin melakukannya. Dalam buku The Power of Discipline dijelaskan bahwa banyak orang gagal bukan karena kurang kemampuan, tapi karena tidak mampu mengatur diri sendiri. Disiplin bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia dibangun dari keputusan kecil yang sering diabaikan, menunda atau bertindak, berhenti atau lanjut. Setiap pilihan itu membentuk arah hidupmu. Orang yang disiplin tidak selalu lebih pintar, tapi mereka lebih konsisten. Mereka tetap berjalan saat orang lain berhenti, dan dari situlah perbedaan mulai terlihat, perlahan tapi pasti. Pernah dengar pepatah, disiplin mengalahkan bakat? Itu benar banget. Banyak orang berbakat yang gagal karena mereka tidak cukup disiplin untuk terus berkembang. Sebaliknya, orang yang mungkin biasa-biasa saja tapi punya disiplin tinggi, justru bisa melampaui batasan mereka. Disiplin adalah kemampuan untuk tetap melakukan sesuatu yang perlu dilakukan, bahkan ketika kamu tidak ingin melakukannya. Dan inilah yang seringkali menjadi tantangan. Kita lebih suka memilih kesenangan jangka pendek daripada manfaat jangka panjang. Berita baiknya, karena musuh ini berasal dari dalam, artinya kamu juga punya kendali penuh untuk mengatasinya. Langkah pertama, kenali keberadaannya. Kamu tidak butuh motivasi. Kamu butuh disiplin. Motivasi datang dan pergi, tapi disiplin tinggal saat semua semangat menghilang. Orang sukses tidak selalu termotivasi. Mereka hanya tetap berjalan, bahkan di hari terburuknya. Disiplin itu seperti otot. Semakin sering kamu latih, semakin kuat dia menopang langkahmu. Motivasi bisa membuatmu memulai, tapi hanya disiplin yang bisa membuatmu bertahan. Saat kamu tidak ingin bangun, saat kamu ingin menyerah, disitulah disiplin menunjukkan nilainya. Karena pada akhirnya, bukan yang paling bersemangat yang menang, tapi yang paling konsisten. Orang yang geraknya lambat masih punya harapan, tapi yang gak gerak sama sekali mati di tempat pelan-pelan. Hidup gak bakal berubah cuma karena niat. Mau sukses, tapi tiap hari nunda. Mau bangkit, tapi nunggu mood. Lama-lama bukan stuck lagi, tapi tenggelam. Gak usah nunggu motivasi, gak usah nunggu siap. Gerak aja dulu, sekali aja, biar diri lu tahu bahwa perubahan itu nyata, asal dimulai. Malam ini, pilih satu hal, satu tugas, satu target, satu langkah. Buktikan ke diri sendiri, lu masih bisa ngelawan zona nyaman, walau cuma sedikit. Kamu tidak bisa menjadi hebat dalam satu malam. Kehebatan lahir dari latihan yang tiada henti dan konsistensi yang terus dijaga. Setiap tindakan kecil yang kau ambil, setiap perjuangan yang kau lewati, itulah yang perlahan membentuk dirimu. Karena pada akhirnya bukan hasil instan yang menciptakan kekuatan, tapi proses yang kau jalani setiap hari demi menciptakan kekuatan itu sendiri. Saya doakan Anda bisa menjadi orang sukses, tapi pahamilah satu hal bahwa kesuksesan itu tidak ditakdirkan untuk semua orang. Kesuksesan hanya datang pada mereka yang berani membayar harga. Harga berupa kerja keras ketika orang lain memilih tidur. Harga berupa kesabaran saat orang lain menyerah. Dan harga berupa fokus ketika semua orang terganggu oleh hal-hal kecil. Orang sukses tidak selalu lebih pintar, tapi mereka punya mental baja untuk terus bergerak ketika dunia melawan mereka. Mereka tidak mencari alasan, mereka mencari jalan. Dan itulah perbedaan paling nyata antara pemenang dan pecundang. Jika Anda hanya menunggu momen yang tepat, jika Anda takut terlihat gagal, maka dunia akan menyingkirkan Anda sebelum Anda memulai. Ingat, kesuksesan tidak pernah peduli pada siapa Anda sekarang. Yang dia pedulikan adalah, apakah Anda punya keberanian untuk berubah dan mengambil kendali hidup Anda sendiri? Kamu ingin sukses? Maka kamu harus siap membayar harga mahal. Harga yang tidak semua orang sanggup menanggungnya. Kamu harus rela berjalan sendirian di saat orang lain sibuk pesta pora. Kamu harus siap dibilang gila hanya karena mimpimu terlalu besar di mata mereka yang pikirannya kecil. Kamu harus tahan
dicibir saat bekerja di kala orang lain tertidur, dan lebih parah lagi kamu harus siap melihat orang yang kamu cintai meninggalkanmu karena mereka tidak sanggup menunggu hasil perjuanganmu. Sukses itu sunyi. Kamu akan sering merasa sendirian karena tidak ada yang benar-benar mengerti harga yang kamu bayar. Tapi percaya padaku, justru di jalan sunyi itulah kamu akan menemukan dirimu yang sebenarnya. Di saat orang lain sibuk membuktikan ke dunia, kamu hanya sibuk membuktikan ke dirimu sendiri bahwa kamu layak berdiri di puncak. Sukses bukan soal cepat atau lambat, tapi soal siapa yang bertahan di saat yang lain menyerah. Jadi jika kamu memilih jalan ini, jangan pernah berharap ini akan mudah, tapi pastikan kamu siap membayar harganya. Satu tindakan konsisten yang pasti bikin lu lebih dekat ke tujuan. Kebanyakan orang gagal bukan karena nggak punya mimpi, tapi karena mereka terlalu fokus ke hasil dan lupa bangun kebiasaan. Lu pengen punya badan ideal, tapi baru olahraga 3 hari aja udah nyerah. Padahal yang lu butuh bukan niat doang, tapi sistem. Sistem buat terus jalan meski lu lagi males atau nggak termotivasi. Nah, satu tindakan kecil tapi konsisten, itu kayak investasi. Makin lama akan semakin besar dampaknya. Itu yang dibahas dalam buku Atomic Habits. Gimana ngebentuk kebiasaan kecil yang bisa ubah hidup lu pelan-pelan, tapi pasti. Disiplin itu memang mahal. Dia menuntut waktu, tenaga, bahkan pengorbanan. Banyak orang mundur karena merasa bebannya terlalu berat. Tapi sadarlah, harga penyesalan jauh lebih mahal. Ia menagih rasa sakit, penyesalan, dan kesempatan yang tak akan pernah kembali. Lebih baik menanggung letihnya disiplin hari ini daripada menanggung perihnya penyesalan seumur hidup. Kalau kamu beneran mau sukses, ada 3 hal yang harus kamu tanam dalam kepala. Pertama, jangan cari alasan tapi cari cara. Orang gagal punya 1000 alasan, orang sukses cuma butuh 1 langkah nyata. Kalau kamu terus nunggu waktu yang pas, kamu gak akan mulai-mulai. Jadi mulai aja dulu, soal hasil pasti akan nyusul. Kedua, jangan berharap jalanmu bakal mudah. Sukses itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap jalan meski semua berat. Gak ada yang instan, semua butuh sabar dan konsisten. Ketiga, jangan ngomong banyak tapi buktiin. Diam kerja dan biarkan hasilmu yang ngomong. Orang sukses gak perlu validasi, karena dia tahu hasil gak bisa dibantah. Intinya, tindakan sekecil apapun yang kamu lakukan, itu lebih baik daripada omongan belaka. Lu tahu kenapa banyak orang gagal konsisten latihan? Bukan karena capek, bukan karena sibuk, tapi karena mereka cuma latihan pas mood lagi enak. Workout itu bukan soal badan doang, ini soal janji sama diri sendiri. Datang ke tempat latihan pas lu males, pas badan berat, pas pikiran berisik. Di situ mental lu dibentuk. Otot bakal tumbuh pelan, tapi disiplin tumbuh tiap kali lu maksa gerak walau pengen rebahan. Lu gak perlu jadi yang paling kuat, cukup jadi orang yang gak gampang nyerah sama rasa males. Workout itu bukan soal kuat, tapi soal mau balik lagi besok. Ada hari di mana badan capek, kepala ribut, dan alasan numpuk. Di situ disiplin diuji. Lu gak harus maksimal hari ini. Lu cuma harus datang. 1 set, 1 gerakan. Karena konsistensi kecil jauh lebih kejam daripada niat besar. Badan yang kuat dibangun pelan. Mental yang kuat dibangun diam-diam. Dan orang yang tahan proses selalu menang di akhir. Menjadi konsisten itu mahal. Kamu akan kehilangan banyak hal. Waktu santai, lingkaran nyaman, dan kebiasaan lama. Kamu akan terlihat aneh di mata orang yang hidupnya biasa-biasa saja. Bukan karena kamu salah, tapi karena standar hidupmu tidak lagi sama. Namun satu hal yang pasti, konsistensi selalu membayar lunas. Bukan hari ini, tapi tepat waktu. Kamu tidak perlu diyakinkan. Kamu hanya perlu bertahan. Karena waktu selalu berpihak pada yang konsisten. Banyak orang ingin sukses. Banyak orang ingin hidup lebih baik. Tapi tidak semua orang siap melakukan satu hal penting. Konsisten. Di awal semuanya terlihat mudah. Target dibuat, rencana disusun, motivasi terasa sangat besar. Tapi setelah beberapa hari, semangat mulai menurun, rasa malas mulai datang.
dan banyak orang akhirnya berhenti. Padahal sebenarnya yang membedakan orang biasa dan orang yang berhasil bukan hanya bakat, tapi kemampuan untuk terus bergerak meskipun pelan, tetap belajar meskipun lelah, tetap mencoba meskipun hasilnya belum terlihat. Konsistensi memang terlihat sederhana, tapi tidak semua orang mampu melakukannya, karena konsistensi membutuhkan disiplin dan kesabaran. Dan pada akhirnya, orang yang terus berjalan meskipun pelan akan melampaui mereka yang berhenti di tengah jalan. Ingat ini baik-baik, yang konsisten pasti menang.